Saya rekam. Ini sebenarnya saya rekam di YouTube ya. Eh, nanti bukunya ini saya bagikan PDF-nya sama yang belum ada. Eh, nah, kalian bisa baca di komputer karena ini bentuknya PDF. Ya. Nah, kita udah sampai ke poin ke 7, masuk 8 ya. Masuk masuk 7 ya. Nah, masuk ke 7 eh, kita udah menjelaskan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan lah ya, atau pendeta di sini, atau imam, butuh kualifikasi yang melampaui rata-rata. Kenapa? Karena kita sedang melayani jiwa yang rasional, jiwa yang punya kehendak bebas. Ya, lalu kita punya musuh rohani. Oke. Nah, kita menjadi seorang imam itu kan seperti menggembalakan domba-domba Kristus, ya, domba-domba yang punya jiwa yang abadi. Jangan sampai kita menggembalakannya, akhirnya kita salah menggembalakannya, salah ajaran, ya. Dan domba-domba itu kan bisa mengalami yang namanya sakit. Seperti kalau kita mengembalakan domba, domba itu bisa sakit. Nah, sakit di sini tidak kelihatan. Kalau jiwa-jiwa itu nggak kelihatan sakit apa. Nah, itulah kita butuh mata yang banyak, kata Chrysostom. Ya. Nah, ini Basil memenuhi kualifikasi, tetapi Chrysostomos belum. Sehingga ketika mau ditabis, Chrysostom itu kayak lari gitu. Ya, lari seperti tanda petik dia menipu atau mengkhianati temannya, Basilius. Ya, ini yang bagi yang belum tahu ya, latar belakang ceritanya begitu. Nah, tetapi Chrysostom membela dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu bukan menipu Basilius, tetapi justru ini adalah demi kebaikannya Basilius atau manajemen yang baik buat dia. Karena Basilius memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam, ya, atau jadi seorang hamba Tuhan. Nah, lalu Chrysostom membela dirinya, dia menjelaskan kenapa kok dirinya belum siap. Ya, selain faktor ibunya, tetapi kualifikasi dia merasa Chrysostom itu belum memenuhi syarat. Ya, nah lalu dia menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat dari seorang imam, harus punya mata yang jeli, terus penggembalaannya kan nggak bisa paksaan, benar kan? Nah, misalnya kalau jemaat itu tidak datang ke gereja, kita nggak bisa nangkap dia atau paksa dia, kita tangkap lalu kita tarik dia ke gereja gitu kan nggak bisa. Beda dengan polisi misalnya ya, atau hakim yang bisa menjebloskan orang itu ke penjara. Nah, yang bisa dilakukan seorang hamba Tuhan itu apa? Paling kekatan pastoral, ya. Makanya dibutuhkan apa? Hikmat, ya. Dibutuhkan apa lagi? Kebijaksanaan atau hikmat, kesabaran, kerendahan hati, ya. Pastoral-pastoral, dan pada intinya adalah kasih, ya. Dia katakan di sini kasih. Nah, kemarin kan sudah jelasin ya. Kalau kamu mengasihi Kristus, apa buktinya? Menggembalakan domba. Ya, jadi kalau kamu menggembalakan domba, itu artinya kamu mengasihi. Nah, mengasihi itu berarti apa? Ya, menggembalakan domba berarti mengasihi itu bukan cuma ya kata-kata ya, tetapi satu tindakan yang nyata. Jadi kasih sama dengan menggembalakan domba. Ya kan? Ah, apa yang kalian catat minggu lalu? Kasih, yang berkaitan dengan kasih. Coba Lisa. Hmm? Atau ada yang catat? Kat, Paula, pemurnian diri. Ya, oke, itu salah satu syaratnya. Yang berkaitan dengan kasih tadi. Ya, jadi kalau yang kemarin saya contohin, kalau saya tarik jatuh, tapi kalau mau saya angkat itu sulit gitu. Ya.
Nah, itu apa artinya? Kasih itu berarti apa? Iya, tidak bisa dipaksa apalagi. Yang kalian catat itu apa? Hmm? Mhm. Oke, jadi dari semua itu seorang pastor atau seorang imam itu harus punya cinta kasih. Nah, cinta kasih inilah yang apa ya? Yang bisa memastikan bahwa eh, pengembalaan itu jalan. Masih ingat nggak kan? Saya tulis itu. Nah, itu coba dibaca. Nah, ini kalian harus belajar ini, mencatat dengan baik, ya. Apa Samuel? Kamu catat apa tuh kemarin? Saya masih ingat. Saya tuliskan itu semua. Nah, ayo, apa yang kalian tuliskan di situ? Kasih. Ayo, menggembalakan. Hmm? Apa nih, Delon? Loh, nggak ada yang catat ini berarti. Kamu, Pika? Hah? Loh, kok ganti-ganti? Oh, ini Clara, apa yang kamu catat aja? Oke, terus? Ya, oke. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Ada penyakit yang tidak terlihat. Apalagi poinnya? Ini ya berbeda kalau spiritual, masalah spiritual ya. Terus, iya. Jadi mencek penyakit rohani itu lebih sulit daripada hanya penyakit yang kelihatan. Oke. Nah, ini beberapa poin penting ya. Di sini kita katakan, jadi puncak cinta atau kasih itu adalah kita memenuhi perintah tertinggi Kristus. Jadi sehingga menjadi seorang gembala itu adalah bukti kalian cinta kepada Kristus. Nah, apa cinta kepada Kristus? Bukan mengasihi Kristus, tetapi mengasihi domba-domba. Nah, jadi jalan yang kalian tempuh dengan belajar di sekolah ini itu adalah jalan menuju atau memenuhi perintah tertinggi Kristus. Ya, setelah dia mati, dia bangkit. Nah, dia nggak menyuruh orang-orang itu menghormati atau menyembah dia, tapi dia justru murid-muridnya itu menggembalakan domba-domba Kristus. Nah, yang kalian lakukan ini di sini ya, apa? Sedang belajar untuk menjadi pemimpin atau seorang gembala. Nah, siapa yang kalian gembalakan? Domba-domba Kristus. Ya. Nah, makanya harus tahu apa yang menjadi misi visi dari sekolah ini. Nah, apa yang menjadi mengapa? Ya, minggu lalu kan saya jelaskan. Mengapa kalian ada di sekolah ini? Atau mengapa sekolah ini ada? Itu digambarkan namanya dengan apa? Mi, misi. Nah, mengapa sekolah ini ada? Kan saya sudah pernah share ini, ya. Coba 2025 ini ya. Yang nggak salah di sini ya. Nah, ini dia. Apa misinya? Oke.
Iya, iya. Nah, ini yang baru datang ya. Coba perhatikan. Jadi misi ini adalah menjawab eh, mengapa sekolah ini ada atau mengapa kamu datang ke sini. Oh, menurut Chrysostomos, kamu sedang apa? Memenuhi perintah tertinggi Kristus. Apa memenuhi perintah tertinggi Kristus? Menggembalakan domba. Itu yang paling sulit dan paling tinggi. Kalau kamu berbuat baik, bergereja, apalagi berdoa, beribadah, itu semua orang bisa. Dan itu wajib ya, gitu. Tetapi menggembalakan nggak semua, nggak semua orang. Nah, maka itu dikatakan tertinggi. Ya, memenuhi perintah tertinggi. Itu, ini dicatat. Jadi menjadi seorang gembala itu adalah memenuhi perintah tertinggi dari Kristus. Berarti itu adalah bukti cinta kita yang tertinggi kepada Kristus. Kalau baca Alkitab, berdoa, bergereja, melayani, ya itu biasa. Tetapi kalau kamu pilih jalan ini kamu sedang apa? Memenuhi perintah tertinggi Kristus. Nah, ini yang minggu lalu saya belum jelasin. Atau kalau dengan bahasa yang lebih kerennya adalah kamu memenuhi perintah tertinggi Kristus itu berarti kamu menjadi pemimpin sahabat, friend leader yang mengikut Tuhan Yesus dengan membangun hati yang penuh anugerah, hatinya, intelek atau headnya yang penuh kebenaran, dan tangan atau hands yang terampil. Supaya kamu bisa memimpin atau menggembalakan domba-domba Kristus. Itu dia. Ya, memimpin domba-domba Kristus atau memimpin orang lain ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini memenuhi perintah yang tertinggi. Oleh sebab itu, kamu harus punya, ini adalah bukti kita punya cinta. Inilah. Jadi yang kita lakukan, kita harus punya cinta. Kita harus punya kasih. Jadi kalau mau menggembalakan, berarti kita harus punya apa? Cinta. Nah, punya cinta itu. Ini ya. Jadi, sekali lagi, ini gembala, domba-domba. Katakan, domba-domba. Modalnya apa untuk menggembala? Iya, harus ada kita, Kristus. Itu yang saya bilang. Kalau ilustrasinya apa? Pen. Kamu kasihkan pen kepada saya. Ya, berikan pen. Bisa kan? Bisa. Nah, kamu punya pen. Ini bilang. Ya, Pak. Berikan kertas. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau saya bilang berikan gunting. Berikan gunting kepada saya. Mana guntingnya? Mana gunting? Bisa kamu kasih. Saya ada di dalam tadi. Nah, jadi kalau kita mau cinta kepada Kristus, ya
mengasihi Kristus, berarti kita harus punya apa dulu pertama? Punya cinta. Sama kayak kamu berikan doa cinta. Bingung kan kamu? Gimana jelas? Tapi coba berikan kertas sama saya. Bisa. Nah, dia punya kertas. Jadi kita nggak bisa memberi sesuatu kalau kita nggak punya. Ya. Nah, kamu mau mengasihi Kristus, berarti kamu harus punya cinta, ya kan? Kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak bisa memberi kasih gitu. Jadi dasarnya harus ada kasih. Bagaimana kamu punya kasih? Oh ya maksud saya. Jadi kalau misalnya saya suruh saya berikan pen sama saya, nah, kamu punya pen, gitu. Ya kan? Nah, berikan bukumu sama saya, mau bisa. Ada punya buku, berikan uangmu sama saya. Nah, nggak ada, kita rampok dia. Kamu nggak bisa kalau kamu nggak punya uang gitu loh. Ya, berikan gelas sama saya. Kamu nggak bisa berikan karena kamu nggak punya gelas gitu. Jadi kita nggak, kalau mau menggembala domba, berarti kita harus punya apa? Cinta kasih. Nah, bagaimana kita punya cinta? Hah? Berarti di sini ya. Jadi kalau misalnya Kristus suatu saat nanya, misalnya Kristusnya, nah, ngasih aku nggak? Ya kan? Kamu mengasihi aku nggak? Misalnya saya Kristus. Oke? Nah, kamu bilang mengasihi. Nah, kamu punya kasihnya nggak? Sama kayak saya kan, kamu beri aku uang, kamu harus punya uang. Jadi, kamu mengasihi Kristus, tapi kamu harus punya kasih. Nah, kamu punya kasihnya nggak? Apa ukurannya kamu punya kasih? Oh, ini kasih. Coba berikan kasih. Ya, tapi berikan pulpen. Tapi saya minta berikan kasih. Bingung kan kamu? Berikan kasih kepada saya karena aku bingung kasih itu apa. Tapi kalau buku berikan bukumu. Bisa. Tapi kalau saya bilang berikan kasih apa? Oh, kita nambah log. Nah, saya kan kalau di handphone itu semua terlog gitu. Untuk asli. Nah, Yesus mengatakan, gimana kita memberikan kasih kepada Kristus? Nah, apa? Gembalakan domba. Jadi kalau saya suruh, misalnya saya Kristus, berikan kasihmu kepadaku. Kamu harus, kamu harus sibuk menggembalakan domba. Bukan, oh ini terus kasihnya. Ya, jadi cinta atau kasih ini adalah panggilan atau memenuhi apa? Perintah tertinggi, memenuhi perintah tertinggi yaitu menggembalakan domba. Berarti cinta itu apa? Memenuhi perintah. Jadi misalnya nih, kamu mengasihi saya karena kamu kan nggak bisa mau pahami kasih. Nah, jadi kalau kamu mengasihi saya berarti apa? Di sini, iya, kamu memenuhi perintah saya. Ya kan? Tadi saya suruh apa?
Syukur kalian bisa. Ya, syukur baca selesai. Dan cuma halaman 1 jam. Nah itu kamu mengasuh saya atau enggak? Iya. Hah? Iya itu karena tidak memenuhi ini tidak apa memenuhi perintah. Kamu mengasih Kristus nggak? Berarti harus memenuhi perintah itu atau mengembalakan. Tapi kalau kamu mengembalakan domba, memenuhi perintah, memenuhi perintah itu artinya cinta yang kamu kasih. Jadi kalau Yesus bilang, Petrus mau mengasihi aku nggak? Petrus nggak bisa bilang ini kasihku. Harus pergi mengembalakan domba. Jadi Hermawan, kamu mengasihi Kristus? Oh, cuma bilang ya, tapi harus apa? Mengembalakan domba. Ya, itulah berarti kamu memenuhi perintah Kristus. Nah, itu adalah perintah yang tertinggi. Apa tertinggi? Karena itulah perintah yang paling utama. Setelah dia mati, dia bangkit, dia sudah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, waktunya menggembala. Membawa domba itu pada keselamatan. Ini kali ini yang membawa domba-domba itu pada keselamatan, makanya itu tertinggi. Nah, kalau tertinggi, berarti paling sulit. Ya. Jadi kalau saya tanya misalnya, apa buktinya kamu mengasihi aku? Oh Pak, saya mengasihi Bapak. Itu doang? Cuma kata-kata doang? Enggak. Tapi ya memenuhi perintah. Misalnya apa perintah saya? Nah, berarti waktu kamu baca buku, kamu sedang apa? Sisa. Iya. Kamu sedang mengembalakan domba, berarti kamu sedang mengasihi Kristus. Ya kan? Ini gitu. Kamu sedang memenuhi perintah. Jadi kasih itu identik dengan apa? Identik dengan apa? Memenuhi jalankan perintah. Jadi kalau misalnya nih, habis itu, oh kalian baca bukunya. Nah, kamu sedang apa? Sedang apa? Nah, berarti sedang mengasihi saya, ya kan? Itu. Jadi suatu saat saya tanya, itu ya sih. Jadi saya minta, gimana? Saya mau dong. Sini. Mana kasihnya? Misalnya, kamu berikan pulpen pada saya. Oh, ini ada buktinya. Ya kan? Tapi kamu mengasih saya nggak? Ya, mana saya mau lihat. Iya, kamu tinggal mau ini sudah selesai sampai halaman gitu. Ya, nah itu kamu ngomong begitu. Saya sudah selesai 300. Berarti apa? Kalau kamu cuma bilang baru 60 Pak. Makasihnya nggak selesai. Ada masih saya membantu. Kalau misalnya Kristus datang nanti, mau kamu mengasihi saya? Nah, aku akan bilang seperti ini loh Bapak Ibu. Jadi bukan mengasihi Kristus, ya ini kasihnya. Kita nggak bisa lihat.
Yang bisa dilihat apa? Jangan akan jawab. Ya, kamu mengasihi Kristus kan? Nanti Kristus minta mana? Kalau saya bilang berikan bukumu, bisa kasih. Kamu punya buku. Kalau kamu mengasihi Kristus, kamu akan tunjukkan. Iya, kamu tunjukkan ini kepada Allah. Ya. Kamu mengasihi Kristus, lalu kamu akan kamu tunjukkan inilah apa yang sudah saya minta. Oke? Nah, misalnya saya suatu saat ditanya sama Kristus, ya ambil aja kalau jadi. Saya ditanya sama Kristus, Pak Hendi, kamu mengasihi Kristus nggak? Saya harus jawab apa? Cukup mengasihi doang ngomongnya? Saya harus tunjukkan, ini loh, kan domba-domba saya. Saya sudah gembalakan. Misalnya 11 ekor di sini. Ya kan? Nih, ternyata domba-dombanya ini males-males. Ya kan? Terus bodoh, ya kan? Tuhan bilang, dia pokoknya, Kristusnya bilang, pokoknya gembalakan. Nah, saya gembalakannya gimana? Domba-dombanya kayak gini. Itulah makanya gembalakan itu harus punya siap. Karena sulit. Tadi jiwanya, misalnya kalau ada yang sakit, fisik kita bisa lihat. Tapi kalau jemaatnya bandel-bandel, kayak kalian ini, stres kan saya. Nah, harus punya. Inilah yang mau kita bahas. Paham kan? Nah, jadi waktu kalian misalnya di sini sekolah, kalian tunjukkan ya. Nih, misalnya seperti ini. Ini syarat. Syarat di sekolah ini. Karena waktu kamu mau lebaran, ini kamu sedang mengasihi Kristus, sedang memenuhi perintah. Dan tertinggi, berarti itu paling sulit. Kamu waktu di SD dengan SMP dengan SMA, mana yang tertinggi 3 jenjang? Jadi mana yang paling sulit? Sama. Kamu memenuhi perintah Kristus, baca Alkitab, si gampang kan? Berdoa, si oke kan? Beribadah, ya oke. Tapi kalau disuruh full time, di gembala, itu tidak semua orang mau. Ya. Nah, kamu harus berjuang di sini. Maka dikatakan apa? Perintah tertinggi. Kamu harus bangga. Saya sedang mengasihi Kristus. Saya sedang mempersiapkan diri saya memenuhi perintah tertinggi dengan menggembalakan kepada Kristus. Ya, berarti kamu sedang dipersiapkan jadi gembala. Kamu sedang dipersiapkan untuk memenuhi perintah. Kamu sedang dipersiapkan untuk. Nah, jadi yang kalian lakukan di sekolah ini itu sedang apa? Memenuhi perintah tertinggi dari Kristus. Berarti nggak main-main. Namanya tertinggi berarti apa? Paling sulit. Tadi saya kasih contoh. SD, SMP, SMA, sama S1. Mana yang paling sulit? Kalau mana yang paling tinggi? 1. Ya kan? Berarti paling sulit. Tapi kalau itu paling sulit, berarti itu paling tinggi. Cuma hanya baca Alkitab ya biasa.
Karena harus lebih dari itu maksudnya. Nah, ini kalian sedang dipersiapkan untuk itu. Ya. Nah, sedang dipersiapkan untuk itu. Nah, buku ini memberitahu kita apa saja persiapan ini. Apa saja persiapan ini untuk dan nanti suatu saat Kristus datang, tanya sama kalian, kamu mengasihi aku kan? Cuma gitu jawabnya. Nah, kamu tunjukkan apa? Kamu kasih tahu ini loh. Ya, kamu sudah berbicara bahwa bukan lagi sungguh, bukan lagi iman. Itu aku akan sudah terlambat ya. Itu sudah tidak. Nah, kamu masih ini namanya. Belajar dari tapi sedang melakukan tugas ini perintah Kristus yang tertinggi. Jadi apa perintah Kristus yang paling tinggi? Kenapa paling tinggi? Kenapa paling tinggi paling sulit? Karena itu itulah yang paling tinggi. Jadi kalau doa buat baik, nah paling tingginya apa kan? Situ apa? Jadi dan sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan hati, itu belum tinggi semua, ya kan? Itu belum tinggi, itu kebajikan-kebajikan yang belum tinggi. Oke? Sukacita, kerendahan hati, damai sejahtera, kemurahan, ya kan? Pengendalian diri, pengetahuan, semuanya lah yang baik itu. Itu udah paling tinggi? Belum. Apa yang paling tinggi? Kasih. Nah, kasih itu apa itu wujudnya? Jadi kalau Tuhan bilang berikan kasihmu, kamu akan berikan apa? Iya. Masalahnya kamu punya domba? Iya. Jadi kalau saya suruh bilang bisa berikan kumpaimu, kamu bisa, kamu punya. Jadi nanti Tuhan bilang berikan kasihmu, kamu akan ngomong apa? Harus punya kasih. Nah, iya, kamu tinggal kasih informasi. Sudah cicing, sudah langsung. Aduh, misalnya rumah-rumah sifat ini lomba sifat, lomba sifat, masuk dewan namanya. Kan itu, ya kan? Berikan umum sama saya. Bisa apa kok kamu bisa? Berikan kasihmu. Harus punya kasih nggak dia punya? Harus apa kasihmu? Iya, menunjukkan coba-coba ya. Sudah kamu binasakan. Binasakan. Sudah kamu gembar. Karena kamu binasakan. Kamu sembelih. Jangan ya. Nah, berikan sini kepada yang memberikan. Berikan uang kepada. Terima kasih. Jadi kalau berikan kasih kepada Kristus, kamu akan berikan. Tapi domba-domba yang kembali bukan domba Tuhan.
Ya, berikan kasihmu kepada Kristus, berarti yang kamu berikan di doang. Nah, dan domba siapa? Kan Tuhan tanya, ini domba siapa yang kamu berikan apa? Tunjukkan atau berikan domba-domba yang kamu. Jadi jawabannya tepat mana? Misalnya Kristus tanya, ya, sama Hermawan, berikan kasihmu kepadaku. Kamu akan jawab apa? Nah, kamu tunjukin, kamu berikan. Ini Tuhan, domba-domba yang aku sudah gembalakan waktu saya di dunia. Ya kan? Itu yang kamu berikan sama Tuhan. Kamu nggak bisa berikan yang lain, karena nggak ada. Perintahnya itu cuma satu, gembalakan domba-domba. Kamu nggak bisa, oh Tuhan, saya mengasihi Tuhan, iya, nih, duit saya. Tuhan nggak mau duit. Oke? Berikan kasihmu kepadaku, Delon. Kamu kasih Kristus, Tuhan, ini rumah saya ada banyak ini. Ya, ikan saya banyak ini. Ya, kapal saya banyak ini. Itu yang diminta Tuhan? Enggak. Jadi kalau saya minta, berikan kasihmu kepadaku, itu Tuhan. Domba-domba aku misalnya saya punya berapa domba? Oke. 10 oke. 100 oke. Ya kan? Makin banyak, makin bagus. Ada 11 harus ada dong. Jadi kalau saya tanya, berikan kasihmu kepadaku. Ini bukan khusus untuk saya. Sebaca. Iya. Bukan. Nyambung kan? Itu tadi masih di ladang. Oke, berarti menunjukkan apa? Buku yang sudah kamu selesai. Oke, saya tes lagi. Kamu mau ngasih saya apa? Kamu tunjukkan apa? Ini Pak, bukunya. Saya sudah selesai. Paham ya? Oke. Dipastikan kita semua punya gembala, punya domba. Kalau saya udah punya ini, 11 ekor. Ya, oh 11 orang. Kan domba ekor kan? Oh. Oke, tapi ini orang jiwa ya. 11 orang, bahkan lebih. Saya udah banyak ratusan domba. Saya sudah tamat. Itu Pak Filipus yang antar kalian. Nah, itu domba saya itu dulu. Duduk di kelas ini. Pernah nggak digembalain, digembleng, dimarahin? Pernah semua. Dia udah makan lah asam garam itu. Ya, nangis pernah. Saya marahin sampai nangis ya pernah. Nggak percaya tanya dia. Pak Filipus, kamu pernah nggak dia marahin Pak Hendy? Nah, sampai sakit hati nggak? Oh iya, jangan bilang lagi itu. Nah, itu namanya sedang digembalakan ya begitu. Tapi jadi dia. Sekarang dia jadi gembala. Nah, nanti Tuhan tanya, kamu mengasihi aku nggak? Nah, Pak Filipus bilang, ini loh jemaatku. Inilah domba-dombamu Tuhan. Jadi domba-domba yang kita gembalakan bukan domba kita ya, tapi dombanya Kristus. Nah, pastikan kalian tamat dari sekolah ini, cari jiwa, cari domba, digembalakan. Minimal 1. Sampai kalian mati. Masa cuma 1? Ya. Kalau bisa 100, kenapa enggak? Ya, itu. Tapi untuk jadi gembala ya kalian belajar dulu. Ya, belajar teologinya, belajar Alkitabnya dan sebagainya. Nah, ini harus baca ini. Oke, kita lanjut poin 7.
Paula, coba baca. Chrysostomos. Dan justru poin yang punya saya setuju. Karena sudah selesai, kepadaku telah selesai, saya akan dengan mudah beralih di bagian terbatas saya ini. Apa kalau begitu tuduhan yang dibuat oleh Bapak ini dan apa tuduhan mereka? Mereka mengatakan bahwa mereka telah diinginkan dan diberikan secara serius oleh saya karena saya tidak memberikan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang pertama-tama saya katakan bahwa penghinaan yang diberikan kepada manusia dan seharusnya dipertimbangkan. Mengingat bahwa dengan menghormati mereka, saya akan terpaksa menyinggung Tuhan. Dan saya akan mengatakan kepada mereka yang tidak senang bahwa bukan amat untuk tersinggung oleh hal ini. Tapi malah mensucikan mereka karena saya pikir mereka yang bersandar pada Allah hanya berbalik kepadanya seharusnya bersikap sangat jujur sehingga tidak menganggap hal seperti itu sebagai penghinaan. Meskipun mereka kebetulan 1000 kali dihindarkan, tetapi bahwa saya belum sampai. belum sampai berpikir untuk berani melakukan hal seperti ini. Jelas dari apa yang akan saya katakan. Karena jika memang saya terdorong oleh kesombongan dan kebanggaan seperti yang sering kau katakan beberapa orang untuk menyetujui penghitungan saya akan menjadi salah satu manusia yang paling jahat. Telah mempermalukan orang-orang yang besar dan apalagi para dermawan saya dengan pikiran saya jika manusia harus dihukum karena memberikan mereka yang tidak pernah memberikan mereka. Bagaimana kita seharusnya menghormati mereka yang secara kuasa lebih kita. Karena tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa mereka membalas saya akan bilang manfaat kecil atau besar. Pokoknya dalam mereka jadi dari tangan saya, kita besar hukuman yang tidak pantas jadi jika seorang membalas mereka dengan cara seperti itu. Dan hal seperti itu tidak pernah terlihat dalam pikiran saya. Dan saya melakukan berat itu dengan niat yang sama sekali berbeda. Mengapa mereka menolak untuk memanfaatkan saya? Meskipun mereka tidak setuju untuk mengikuti ini. Tapi menurut saya, tidak dengan egois mengambil jiwa saya sendiri karena bukan yang diminta orang-orang sambutan. Saya akan mengatakan bahwa saya bahkan memperbaiki mereka dengan teman-teman saya. Iya. Terus? Dan jangan pernah terdidik dengan sifat paradoks dari perkataan saya cepat itu. Iya, nah penjelasannya adalah setelah kayak Chrysostom itu kayak menipu temennya, ya. Nah, akhirnya Chrysostom itu juga dikritik. Misalnya apa kalau kita dicap apalah penipu lah, ya kan, pembohong lah, ya, atau sebagainya gitu. Nah, di sini Chrysostom membela dirinya dari kritikan eksternal, kritikan dari luar, ya. Nah, ia beralih kalau kita mau jadi gembala harus punya karakter atau etos ke logos, argumen dan pathos, daya tarik emosional, ya. Nah, oke, coba baca nih. Hermawan, dia langsung menyerang, dihina dan dirugikan dengan prinsip teologis fundamental taat kepada menyinggung manusia. Jadi taat kepada Allah lebih utama daripada menghindari menyinggung manusia. Gitu. Ya, jadi misalnya, menyinggung Tuhan, terus dengan menerima jabatan yang dia rasa tidak mampu emban, saya yang jauh lebih besar daripada mereka yang iya, maksudnya di sini menyinggung Tuhan dengan menerima jabatan yang dia rasa tidak mampu emban itu lebih berbahaya daripada dihina sama teman. Jadi lebih baik ya dihina orang daripada saya menghina Tuhan atau menyinggung Tuhan. Karena di sini pertama Chrysostom merasa belum mampu, belum layak dia mengemban itu. Karena tadi lihat, menggembalakan itu adalah kasih. Dan itu disebut tertinggi karena kasih itu apa? Kebajikan yang paling tinggi. Gitu. Memang ada kebajikan lain. Misalnya tadi sabar, rendah hati, terus
pengendalian diri ya, kasih sukacita, damai. Itu belum tinggi, tapi yang paling tinggi itu apakah kasih. Nah, kasih itu ternyata menggembalakan domba paling tinggi. Di sini kalau Kristus asal terima, dia itu sedang menyinggung Tuhan. Nah, makanya pekerjaan jadi seorang gembala itu jangan asal-asalan, nggak boleh main-main. Karena nanti kamu akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seperti tadi saya datang. Yuk. Ya, kan? Ya. Jadi kita nggak bisa. Ini yang dirasakan, ya, yang diajarkan, jangan menyinggung Tuhan. Ya. Terus ini adalah baca, ini adalah standar kualitas dalam kewajiban. Dia juga berargumen bahwa orang-orang yang saleh seharusnya tidak merasa tersinggung oleh penolakannya. Karena pandangan mereka harus hanya pada Allah. Dia kemudian secara retoris menolak tuduhan, sombongan dan kebanggaan. Menyatakan bahwa menerima jabatan karena motif tersebut akan membuatnya menjadi salah. Satu manusia yang paling jahat, terutama karena dia akan menghina dermawan. Para uskup yang melihat memilihnya. Argumennya adalah bahwa niat jahat tidak mungkin terjadi motifnya. Karena itu akan menjadi tindakan yang sangat tidak diterima kasih terhadap mereka yang ingin menghormatinya. Tanpa alasan sebelumnya, dia mengklaim bahwa penolakannya dilakukan yang sama sekali berbeda dan secara paradoks sebenarnya merupakan kehormatan bagi mereka. Ini adalah klaim yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Implikasinya adalah kerangka bahwa Chrysostomos secara aktif menghadapi kritik publik yang menyampaikan tindakannya dalam kerangka ketataan ilahi dan motif yang murni menghindari penipuan, bukan kesombongan. Dia menyiapkan pembaca untuk menjelaskan paradoksnya tentang bagaimana menolak kehormatan dapat dianggap sebagai tindakan. Iya. Nah, jadi maksudnya Chrysostom itu tidak mau menyinggung Tuhan. Ya. Dia menolak tuduhan bahwa dia sombong. Oke. Atau dia bangga. Nah, menyatakan bahwa menerima jabatan karena motif tersebut akan membuatnya menjadi salah satu manusia yang paling jahat. Jadi walaupun kalian nanti jadi pendeta, jangan jadi gembala, jangan merasa sombong. Ya, atau kalian, wah, aku kan udah memenuhi perintah paling tinggi nih. Karena paling tinggi terus kalian merasa sombong. Nah, itu tidak. Jadi tidak boleh ada niat jahat yang jadi motif kita jadi seorang pendeta. Misalnya niat jahat itu sombong, bangga, ya, angku gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Itu akan menyinggung tuh. Ini adalah satu jabatan yang suci, yang kudus. Ya. Nah, makanya Chrysostom belum layak. Karena dia mungkin masih punya motif yang nggak benar. Misalnya ini, kamu kenapa jadi pendeta? Ya, supaya aku dihormati. Ini kan jabatan yang mulia. Di kampung saya nih,
Kalau saya jadi pendeta, di mana-mana saya akan apa? Dihormati. Nah, kamu jadi merasa sombong. Nah, itu bahaya. Nah, Chrysostomos dia belum mau menerima jabatan itu karena dia masih apa? Masih menganggap dirinya tinggi. Dia masih mau menyombongkan diri. Ya nggak boleh. Seperti saya misalnya ya, saya gembala nih. Kalian masih belajar jadi gembala. Berarti sekarang masih jadi domba saya. Saya gembala. Nah, kalau saya merasa bangga, wah, STT saya ini sekarang punya banyak murid. Kamu STT-nya kan jelek, muridmu dikit, dan bodoh-bodoh lagi, misalnya saya bilang. Nah, ini saya seorang gembala yang menyinggung tuh. Paham maksud saya? Ya, di sini. Ya, ini akan menjadi tindakan yang sangat tidak berterima kasih karena ingin dihormati, ya. Nah, jadi kita harus apa di sini? Mengecek motivasi kita. Jangan sampai jatuh ke dalam apa? Kesombongan. Nah, itu dicatat. Catat. Oh, saya jadi seorang gembala, misalnya, tidak boleh sombong. Nah, itu poinnya yang kalian catat poin-poin pentingnya. Kalau perkataan saya kan terlalu banyak, kamu ambil aja yang penting. Itu kayak kamu belajar ringkas. Oh, berarti jadi seorang gembala tidak boleh menyinggung Tuhan, tidak boleh sombong, ya, menjaga motivasi. Nah, itu yang kamu angkat intinya. Oke, sekarang poin 8. Coba baca hikmah. Karena seandainya Saya menjadi penjaga yang tidak mengatakan semua orang. Jadi, orang yang berbicara mungkin akan berbicara dan infeksi ini dan infeksi misalnya bahwa mereka belajar kekayaan kemewahan pangkat. Nah, misalnya salah satu gitu. Wah, saya udah jadi pendeta nih. Pangkat saya udah tinggi. Nah, itu hati-hati. Banyak pendeta yang jatuh dalam ya. Tahu? Nah, suka disanjung. Biasanya kalau jadi pendeta kan kita merasa paling tinggi, paling rohani. Jadi kalau ada yang nggak nyanjung kita, kita tersinggung. Itu nggak boleh. Ya. Terus, saya ya, cari kehormatan. Terus, saya tidak bisa mengatakan apa seorang tidak mengatakan suap yang berkembang. Selain itu, mereka akan berkata menjadi saya dan sukai dan kelompokan. Sedangkan orang-orang ini menolak saya ini dia kerja, tapi jika ada orang yang berikan diri pada belajar yang dibesarkan dalam pengawasan. Dia 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 mereka terima dan terbukti. Karena mengapa saya mohon mereka mengingatkan orang-orang yang telah mengalami kira-kira tak begitu dalam saya. Dan tiba-tiba menarik yang pertama ini seorang membuat orang mengalami kira-kira tapi jangan menghabiskan seluruh kemampuan mereka dalam tulis setiap penjelajaran. Hal ini dan lebih banyak lagi mungkin akan mereka katakan jika saya menerima penjelasan tersebut. Tapi sekarang tidak ada demikian karena setiap dari untuk bisnis sekarang putus dari mereka. dan Dan mereka tidak dapat membantu saya sebutkan pun yang lain. kecuali di beberapa minggu untuk orang gila belakang. Karena bagaimana mungkin seorang yang menggunakan sebulan dan uang untuk mendapatkan martabat menyebabkannya kepada orang lain yang tidak dia bisa mendapatkan. Karena ini akan sama seperti seorang pria yang telah bekerja keras di lahan agar ladang adanya venue yang pasti menimpa dan awan keras meluap dengan angin.
Setelah kerja keras terjun dan di luar ruang bisa menghilangkan pemohon itu kepada orang lain tepat ketika saatnya memanen kandungnya dan menunjukkan Anggurnya. Apakah? maka yang kemudian meskipun apa yang dikatakan mungkin jauh dari namun mereka yang ingin mencintai para pekerja akan menjadi itu dan itu dibuat wilayah yang berdamai. Tetapi sekarang saya telah menjaga mereka buka turun atau bahkan meminjamkan sekitar Repot. Terus begitulah ini ya. Kalau dari sini aja begitulah. pula dan lebih banyak orang yang terjadi. Tapi setelah dan packing dilakukan, saya tidak akan dalam cepat setiap hari membela diri tetap. Bahkan jika saya telah melakukan segalanya terpacilah pagi banyak sekali yang pasti saya akan melakukannya karena usia muda dan kurang lama. Tapi sekarang saya telah menyelamatkan para PMI dari sebuah kebanyakan ini. Sedangkan dalam kasus lain saya akan menyampaikan mereka kecelakaan yang tadi. Karena apa yang tidak akan dikatakan dia, mereka telah mengerjakan urusan dunia dan dunia yang begitu besar kepada dunia yang tidak. Mereka telah mencemari kawanan alam dan urusan Kristen telah menjadi Bahan ejekan. dan bahan. Tapi sekarang semua ketidakadilan akan menghentikan dunia. Karena meskipun mereka mungkin mengatakan hal-hal ini karena engkau akan segera mengajari mereka dengan perbuatanmu bahwa pengertian tidak boleh dinilai dari usia. Dan kepala abu-abu bukanlah influensi orang tua-tua. Bahwa pemuda seharusnya tidak sepenuhnya dikecualikan dari pelayanan, tapi hanya pemula dan perbedaan antara keduanya. Ngerti nggak yang dikatakan ini? Sostom sedang ngomong apa? Jadi dia sedang membenarkan tindakannya ketika dia mengambil tidak memilih atau tidak mencalonkan dirinya jadi gembala. Ya. Nah, jadi dia secara retoris menggambarkan, coba baca, Francisca. Poin penutup, baca dari sini aja. Poin penutup. Dari ini adalah Secara akademis. secara akademis. At consequently. Yang. Dan tindakan berikan konsekuensi positif yang ya, jadi tindakannya itu dibenarkan karena konsekuensi positif yang dihasilkan. Oke. Terus secara digambarkan tuduhan atau uskup yang mencalonkannya. Yes. terhadap kandidat mudah dan sekuler daripada sketik yang berpengalaman. Perbedaan dengan para rasul. Asketik itu apa? Ini yang baru-baru mungkin belum ngerti. Nah, kalian harusnya sudah tahu. Iya, kan udah pernah dijelasin. Asketik itu ini yang kalian kerjakan kan? Hah? Iya, apa yang dilakukan biarawan itu askesti. Biarawan orangnya, perbuatannya asketik, disiplin, ya, disiplin rohani. Oke. Nah, baca lagi. Dengan menolak Chrysostomos. Dia telah menjelaskan
untuk menfitnah terhadap para hukum Hmm. karena penolakannya dan membuktikan bahwa dia tidak mencari jabatan untuk melalui cara tidak jujur. Sanjungan atau suap. Nah, jadi juga hati-hati ya. Jika kita mau jadi seorang gembala, jadi pendeta, mungkin kita ingin dipromosikan. Nah, kita pakai cara-cara yang tidak jujur itu nggak boleh. Ya, suap atau suap ya, misalnya nggak pakai uang gitu, nah itu nggak boleh. Nah, di sini kalian mau dapat nilai tinggi, oh dosennya disuap, ya. Nah itu atau pakai sanjungan dengan kata-kata yang manis, itu malah tambah turun nanti, ya nilainya. Oke, terus analogi Tapi dengan petani yang menghasilkan kerja keras, kan kalau dan posisikan penolakannya sebagai tindakan oikonomia. Ayo, ekonomia artinya apa? Hmm? Apa? Pikat. dispensasi. Hah? Ekonomi atau Dispensasi. Hah? Rumah tangga. Ya, mengatur rumah tangga. Terus melindungi reputasi gereja, semacam jika mereka menghentikan ketidakadilan. Dia mengakui bahwa titik mungkin masih diarahkan pada Basilius sebagai pemuda dan tidak sadis. Tetapi dia menyatakan keyakinan bahwa perbuatanmu dan Basilius akan membuktikan bahwa kebijakan dan kesesuaian. Membedakan antara pemuda secara usia dan pemula tidak berpengalaman dalam hubungan gereja ini. Sebab perbedaan selalu sangat penting dalam bentuk pembinaan gerejawi. Lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 5 tentang Ayat 6 tentang jangan seorang bertobat baru. baru. Aplikasinya adalah Kristostom melihat penolakan dirinya sebagai Pengorbanan strategis yang telah besar demi kebaikan Kristus gereja dan orang-orang yang telah dimilikinya. Dia mengalihkan fokus dari kesalahannya dalam diubah menjadi dampak positif bagi banyak orang. Reputasi dan legitimasi gereja. Nah, sehingga di sini ya, Krisostom kan menolak untuk ditabis jadi seorang imam. Ya, dia melihat penolakan ini adalah satu pengorbanan strategis yang lebih besar demi kebaikan institusi gereja dan orang-orang yang telah memilihnya. Jadi kalau misalnya kamu dipilih nih, tapi kamu nggak siap, kamu nggak tahu apa-apa, nggak bisa melayani, nggak bisa mengembalakan, yang malu siapa? Dan gereja yang memilihnya, yang mengangkatnya. Termasuk sekolah yang mengutusnya. Ya kan? Misalnya kamu lulus dari sekolah ini, disuruh melayani, nggak bisa. Ya, disuruh mengembalakan, nggak bisa. Nah, maka Krisostom mencegah itu. Jangan sampai dia diangkat, tetapi dia nggak bisa mengembalakan. Maka ini yang malu nanti apa? Gereja. Atau uskup yang memilihnya gitu. Terus dia mengalihkan fokus dari kesalahannya dalam menipu Basilius menjadi dampak positif penipuannya terhadap reputasi dan legitimasi gereja.
sekaligus mengungkapkan keyakinan pada kemampuan Basilius untuk membuktikan kelayakannya melalui pelayanannya nanti. Ya, ini mengakhiri bagian pertama argumennya, menyiapkan panggung untuk pembahasan yang lebih rinci tentang tuntutan dan bahaya imamat di buku-buku selanjutnya. Oke, jadi kita sekarang nanti akan masuk ke buku ketiga ini. Buku 1, 2 udah selesai. Oke, kita berapa menit lagi ya. Coba kita baca lagi bentar. Nih, Margareta. Buku 3, ayo. Tentang keimamatan. ST itu bacanya Santo ya. Ya. Thomas atas keputusannya menghendaki sang imbaman yang diduga oleh beberapa pihak sebagai kesombongan atau kebanggaan. Dalam buku ini, Thomas secara sistematis membongkar tuduhan tersebut dengan menyoroti kebiasaan dan kesulitan luar biasa di jabatan imam. Nah, ini dia nih. Saya harap kalian kalau baca buku 3 jangan pulang ya. Lalu besoknya Samuel WA saya. Pak, saya mau pulang aja lah. Ya. Saya takut kalau kalian WA saya. Ya, ada apa ini? Jangan-jangan nanti udah baca buku 3. Waduh, nggak bisa nih Pak. Nggak ya. Sudah siap jiwa dan raga ya? Betul nih, kalau enggak, kita nggak lanjut nih buku 3. Karena nih menyoroti kebesaran dan kebesarannya tadi, kasih tadi ya. Kasih yang paling tinggi, kesulitan yang luar biasa. Nah, terus? Ingat loh, ini kita sedang memenuhi apa? Perintah tertinggi dari Kristus. Apa perintah yang paling tinggi dari dia? Hah? Iya, bukan disuruh menginjili, bukan disuruh berdoa, bukan disuruh bertapa atau asketis, bukan disuruh melayani, bukan disuruh beribadah, enggak. Tapi disuruh apa? Iya. Maka ini adalah posisi kekuasaan, posisi imamat ya, jabatan imamat yang paling sulit. Siap gak nih? Kalau dimarahin aja udah mau kabur, ya udah. Ya kan? Kamu jadi tentara, berarti kalau masuk ke medan pertempuran itu udah siap apa? Siap mati, siap senjata. Ya kan? Kamu sudah, iya, ini perang antara Iran dengan apa? Ah, bagus nih, kalian baca berita kan? Udah, penduduknya udah siap-siap mati. Tentaranya udah siap mati. Gitu. Itu eh, pelayanan atau gembala itu yang paling tinggi yang membutuhkan apa? Coba baca lagi. Yang membutuhkan kualifikasi rohani, moral, intelektual yang tinggi. Nah, makanya di sekolah ini kalian dilengkapi apa ini? Di misi ini kenapa kamu ada di sini? Ngapain kamu di sini? Jawabannya apa? Iya. Ya ini. Intinya tadi kalau dikaitkan dengan Chrysostomos, ngapain kamu di sini? Memenuhi perintah Kristus yang paling tinggi. Spesifiknya apa? Nih, jadi pemimpin sahabat yang mengembalakan domba-domba Kristus. Oke. Nah, tapi di sini dikatakan karena ini adalah jabatan atau perintah yang paling tinggi, maka atau kebesaran yang paling tinggi, maka ada kesulitan.
Lalu butuh kualifikasi rohani, moral, dan intelektual yang sangat tinggi. Nah, makanya di sekolah ini kalian diajarkan ini. Apa? Iya, visi. Supaya kamu keluar tuh jadi apa gitu. Ngapain kamu masuk ke sini? Oh, memenuhi perintah Kristus yang paling tinggi, yaitu menggembalakan domba-domba Kristus. Gembala yang seperti apa? Harus punya rohani, moral, dan tadi di sini apa? Intelektual yang sangat tinggi. Ya, maka kalian di sini diajarkan nih, rohaninya apa? Kamu harus punya apa? Ya, pemimpin dan berbasis atau ini nilai-nilainya ini tadi. Nah, ini tadi harus punya hati, ini rohani, intelek, ini pengetahuan dan keterampilan. Jadi sama nih, punya rohani, moral dan intelek yang sangat tinggi. Terus, terutama terkait dari kemarahan menunjukkan apa yang bukan dan semua mulai dan sebutan yang salah. oke, coba baca nomor satunya, yang keras. Sosomos, Satu somos mengenai penggunaan saya kan istilah itu untuk membuktikan bahwa dalam dari jabatan ini saya tidak memiliki keinginan untuk mempermalukan mereka. Tapi saya sekarang akan berusaha membuatnya jelas kisah saya bahwa saya sama sekali tidak sombong. Dan jika pilihan sebagai jenderal atau raja telah diserahkan kepada saya kemudian mengambil keputusan ini. Siapapun secara alami mungkin mencurigai saya melakukan kesalahan ini, atau lebih tepatnya saya akan dinyatakan bersalah oleh semua orang. Bukan saya melakukan bukan karena kesombongan, tetapi karena tidak masuk akal. Tapi ketika imam ditawarkan kepada saya yang memiliki kerajaan sebanyak berbeda dari daging, apakah ada orang yang berani menuduh saya dan bukankah tidak masuk akal untuk menuduh orang yang menolak hal kecil sebagai orang bodoh? Tapi ketika ada orang yang melakukan ini dalam penting membebaskan orang-orang tersebut dari tuduhan. Namun kita mengenakan tujuan pembuangan kepada mereka. Itu sama seperti jika seorang menuduh, bukan karena kesombongan, tapi karena kegilaan. Seorang pria yang mengendap perintah kawanan tertentu dan menolak menjadi gembala. Mengatakan bahwa seorang pria yang menolak kekaisaran dunia dan komando semua tentara di bumi tidak gila tetapi sombong. Ini pasti bukan kasusnya. Dan mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu tidak boleh merugikan saya daripada mereka merugikan diri mereka sendiri. Karena oke. Coba gantian. Nih, siapa? Vera. karena hanya membayangkan kemudian sifat manusia dapat menghina martabat ini adalah di melawan mereka yang menolak ini tentang perkiraan yang mereka buat mengenai jabatan tersebut. Karena jika mereka tidak melakukan hal yang biasa yang tidak begitu penting, kecurigaan seperti ini tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran mereka. Mengapa demikian? Tidak ada seorang pun yang pernah berani memiliki kecurigaan seperti itu sehubungan dengan martabat para malaikat dan mengatakan bahwa kesombongan adalah alasan mengapa sikap manusia akan cita-cita pada sifat malaikat. Itu karena kita membayangkan hal-hal besar mengenai perbuatan itu dan tidak membiarkan kita percaya bahwa seseorang dapat membayangkan sesuatu yang lebih besar dari kehormatan itu. Oke. Oleh karena itu, seseorang mungkin dengan lebih adil mendakwa orang-orang yang menuduh saya
kesombongan. Karena mereka tidak akan pernah mencurigai ini dari orang lain jika sebelumnya mereka tidak menunjukkan masalah itu sebagai tidak berarti. Tetapi jika mereka mengatakan bahwa saya melakukan demi kebudayaan, mereka akan terbukti berjuang secara terbuka melawan identitas sendiri dan jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Karena saya tidak tahu argumen macam apa yang mungkin mereka cari selain ini jika mereka ingin membebaskan saya dari tuduhan kesombongan. iya, di bagian ini Chrysostom itu sebetulnya membela dirinya dari tuduhan dia sombong. Oh, kamu nggak mau ditabis jadi gembala, wah kamu sombong. Ya, nah di pasal sebelumnya dia sudah membela diri. Saya nggak mau ditabis, ini justru nanti buat kebaikan gereja, supaya gereja nggak malu. Ya, nah dia menggunakan kontras yang tajam dan reductio ad absurdum, ya, maksudnya mengurangi menjadi tidak masuk akal untuk menunjukkan bahwa menolak imamat karena kesombongan adalah pemikiran yang konyol. Kok saya tolak dan saya kok dibilang sombong? Saya tolak imamat itu kayak saya nolak hadiah besar dari Kristus. Kok malah dibilang sombong? Harusnya dibilang bodoh, ya kan? Nolak hadiah. Nah, ini yang dia jelaskan, ya. Oke, coba baca Lisa. Ia membandingkan yang akan bawa. Nah, itu justru jabatan imamat itu apa? Melebihi kerajaan. Ya. Terus Ini adalah masih yang kuat. karena spiritual. Iya, karena yang kamu gembalakan itu memang domba atau jiwa-jiwa yang spiritual. Kalau kamu jadi tukang meja, ya kamu cuma buat meja. Ini material. Ya. Nah, mana yang lebih unggul? Karena spiritual atau material? Spiritual. Material kamu nggak bisa lihat. Material kamu bisa lihat. Misalnya saya menggembalakan ini kita dapat head dan hands. Nih, hati, intelek, hands. Ini tiga-tiganya bisa dilihat. Nah, gimana lihat hati kan? Spiritualnya gimana dilihat? Bisa. Kita intelek, headnya. Bisa ada yang lihat? Bisa. Tangannya bisa saya lihat? Bisa. Tampilannya? Bisa. Bisa. Ya, maksudnya bukan tanganmu itu. Ya, skill. Tangan itu maksudnya apa? Skillnya. Skill kamu membaca, skill kamu di sini diajarin macam-macam, nanti skill melayani, sebagainya. Itu ketika kamu action, baru kita bisa lihat. Tapi ini yang ada di dalam itu kita nggak bisa lihat, itu ranah spiritual. Misalnya yang kita bisa lihat, kamu berdoa. Berdoa bisa dilihat? Bisa. Oh, kamu datang duduk di chapel sana, kamu berdoa. Bisa lihat. Tetapi rohnya bisa dilihat. Kamu berdoa beneran atau enggak, kan nggak ada yang tahu kan? Kamu di kelas. Kamu benar-benar fokus mendengarkan kuliah, atau pikiranmu kemana-mana, saya juga nggak tahu. Karena nggak bisa dilihat. Yang saya bisa lihat cuma badanmu di sini. Ya kan? Tubuhmu di sini. Tetapi rohnya, hatinya, pikirannya, dan keterampilanmu, saya nggak bisa lihat. Nah, yang bisa saya lihat apa? Oh,
hasilnya. Oh ini. Oh kalau ringkas hasilnya ini. Oh berarti bagus. Nah itu bisa dilihat. Ya. Tetapi heart, head, dan hands ini adalah ranah spiritual. Makanya itu lebih sulit karena sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau dilihat bisa dilihat gampang, bikin meja ini kan bisa dilihat. Ya udah kita tinggal ikut contohnya. Ya, coba desain meja seperti ini. Sekali lihat kita udah ngerti, oh kakinya 4, ada alasnya gitu. Ya kan? Gampang. Tapi kalau kita mau membentuk hati, ini misalnya ini ya, mau membentuk hati yang penuh anugerah itu kayak gimana? Hah? Nggak bisa dilihat soalnya. Intelek yang penuh kebenaran, hati yang penuh anugerah, dan tangan yang terampil. Nah ini adalah pekerjaan berat. Ya. Tapi ini adalah keunggulan karena spiritual. Coba baca lagi. Secara teologis, hierarki Yang sas surgawi di dunia dan duniawi, Thomas meragukan bahwa hanya mereka yang dipandang mereka tentang umat yang bahkan dapat membayangkan seseorang menolaknya karena kesombongan. Seperti halnya kita tidak pernah mencurigai seseorang martabat malaikat dan kesombongan karena kesombongan. Karena kita menganggap martabat malaikat begitu. Dengan dengan demikian, dia membalikkan hubungan itu kembali kepada Tuhan, menyiratkan bahwa justru mereka lah yang merendahkan agama. Lebih lanjut, ia menunjukkan bahwa Tuhan mengejar kemuliaan itu adalah kontradiktif karena memang kehormatan adalah kebaikan dan diminuhkan kemuliaan. Indikasinya adalah bahwa Thomas berusaha memastikan ulang persepsi tentang tentang kemuliaan tidaknya. Itu bukan merupakan sombong dan kehormatan rendah, tetapi merupakan hati terhadap tanggung jawab agung yang ia rasa dan mampu embang. Nah, ini dia di sini. Ini bukan penolakan sombong terhadap kehormatan yang rendah, tapi penolakan rendah hati terhadap tanggung jawab agung yang ia rasa tidak mampu emban. Ya, ini meletakkan Dan satu eksklusifnya dalam sabar sejati. iya. Oke. Nah, hari ini ada beberapa poin nih ya yang saya sudah ajarkan. Apa? Apa yang kalian dapat hari ini? Nah, iya, dari kamu dulu. Hah? Jadi gembala berarti memenuhi tertinggi. Kenapa kok tertinggi? Ya, maksudnya kok itu disebut tertinggi? Harus apa? Setara. Maksudnya apa? Kok disebut tertinggi? Kan menggembalakan domba, tadi Clara bilang berarti memenuhi perintah tertinggi dari Kristus. Kok itu disebut tertinggi? Enggak. Karena tertinggilah maka akibatnya kita harus memenuhi syarat. Ya kan, tertinggi itu kan maksudnya paling sulit. Kita harus memenuhi syarat. Kayak kamu gini, kamu nggak lulus SD, ya nggak bisa masuk SMP kan gitu kan. Harus memenuhi syarat. Yang pertanyaan saya adalah, mengapa disebut tertinggi? Hah? Iya, kenapa kok disebut yang paling mulia? Itulah domba-domba, menggembalakan domba-domba Kristus, domba-domba yang sudah ditebus mahal ya.
Oke. Tapi belum menjawab. Kok disebut paling tinggi? Menggembalakan itu paling tinggi loh. Kalau hanya disuruh berdoa itu belum tinggi. Disuruh memberi itu belum tinggi. Hah? Iya, karena disebut tertinggi karena apa? Itulah kasih. Itu bukti kita kasih kepada Kristus. Buktinya apa? Menggembalakan domba. Kayak tadi saya bilang, berikan pen kamu. Bisa nggak? Bisa, karena kamu punya. Tapi kalau saya bilang berikan kasih, kamu kalau nggak punya kasih, ya nggak bisa beri. Nah, jadi kalau kamu bisa berikan kasih, berarti yang kamu berikan apa? Iya, yang kamu berikan apa? Iya, kamu tunjukin ini loh Tuhan, domba-domba yang aku sudah gembalakan. Mau kasih tahu Tuhan, ini 11 ekor ini. Tuhan, saya kalau Tuhan Yesus datang tanya saya, ya, kamu mengasihi aku nggak? Oh iya Tuhan. Saya nggak bisa jawab cuma begitu. Saya harus jawab, ini 11 ekor domba yang saya gembalakan. Ya kan? Ayo sekarang jadi domba dulu. Oke, itu tertinggi karena itu adalah kasih. Nah, kasih itu adalah kebajikan paling tinggi. Kalau cuma doa, tekun, apalagi rendah hati, ya kan? Sabar, pengendalian diri, kemurahan, apalagi itu, sukacita, damai, itu bukan kebajikan yang paling tinggi. Iman itu bukan kebajikan paling tinggi. Pengharapan itu bukan kebajikan paling tinggi. Kebajikan paling tinggi itu apa? Kasih. Kasih. Ya kan? Sama. Itu kebajikan paling tinggi. Maka memenuhi perintah paling tinggi. Jadi kasih itu identik dengan apa? Menjalankan atau menaati perintah. Saya tanya nih, Margareta, kamu mengasihi aku apa? Iya, kamu tunjukin kan perintah saya itu. Kamu mengasihi Kristus. Apa buktinya? Iya, ini loh domba yang saya tempatkan. Kira gitu. Nah, lalu kalau saya tanya, kenapa itu perintah kamu itu? Kasih. Jadi waktu kamu mengembalakan domba, sudah mengumpulkan kasih itu loh. Supaya ketika Tuhan minta, kamu mau. Ya, kalau saya minta pulpen, kamu udah punya. Itu kalau saya minta mana pulpen? Ya, bisa kamu. Oke, jadi waktu kamu menggembalakan domba tadi, kamu sedang apa? Iya, kamu lagi tarik kasih itu, kumpulin. Sampai nanti Tuhan minta, oh ini. Dan itu paling tinggi. Kenapa disebut paling tinggi? Jadi kasih itu eh, kamu kerjakan dengan mengembalakan. Nah, lama-lama nih terbentuk nih. Kasih. Sekarang kamu sudah punya nggak kasihnya? Kamu udah punya? Kamu mengasihi Kristus nggak sekarang? Belum, karena kamu nggak bisa, nggak ada domba yang kamu bisa. Kamu belum punya sekarang, tapi sedang proses ke situ. Ya, kalau ditanya,
Kalau Petrus sudah nggak? Sudah, dia sudah gembala, dia sudah berkata, dia sudah punya kasih. Kalau kita ini sedang berproses. Sampai kapan nanti selesai? Sampai nanti Tuhan datang, sampai kita mati, Tuhan datang, kita kasih. Jadi kita lagi ngumpulin ini. Maka untuk mengumpulin ini, kamu harus punya ini. Kita baca 2 Petrus ya. Harus punya ini ya, pengetahuan. Nanti yang kalian akan pelajari di buku ini. Kan tadi kasih itu puncaknya kan. Tapi sebelum itu kita harus punya nih iman, faith, itu kebajikan, takut akan Tuhan, fear of God, pertobatan, pengendalian diri, self control, oke. Lalu berjaga-jaga, watchfulness atau nepsis, namanya apa? Nepsis. Lalu pengharapan, kesabaran atau ketekunan ya, long suffering, ketekunan, kayak kamu tahan menderita gitu. Lalu pengharapan mendatangkan apa? Kerendahan hati. Lalu kerendahan hati mendatangkan love. Kasih. Jadi kasih paling tinggi. Nah, yang pertama apa? Iman. Kedua, takut akan Yang ketiga, bertobat. Yang keempat, penguasaan di diri. Terus berjaga-jaga. Lalu kesabaran. Lalu pengharapan. Lalu kerendahan hati. Lalu kasih. Untuk menggembalakan domba ini, ya kan nanti mendapat ukuran kita sedang apa? Menggembalakan domba itu kan kita sedang mencapai hari. Maka waktu kamu gembalakan, kamu mendatangkan kasih. Tapi kasih itu tidak sendiri. Dia ditemani oleh apa? Waktu saya bilang nih, kamu mengasihi aku, ini, ya Tuhan, aku mengasihi, ini domba. Kasih kan? Jadi kasih itu sama dengan apa? Menggembalakan domba. Waktu kamu menggembalakan domba atau kasih tadi, ya kasih itu, ini sudah utuh, termasuk ini. Nah, ini judulnya ini, menggembalakan domba. Ini sama dengan apa? Tapi di dalam kasih ini sudah ada apa? Takut akan Allah. Karena pelajari ini. Takut akan apa? Ketemuan. Apa lagi? Tobat. Karena kalau ada iman, nggak takut akan Allah, nggak akan ada pertobatan. Tidak ada pertobatan, berarti tidak ada pengendalian diri. Kalau tidak ada pengendalian diri,
maka tidak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga, tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita, tidak ada pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, tidak ada kerendahan. Tidak ada kerendahan hati, maka tidak ada kasih. Nah, kalau tidak ada kasih, maka tidak ada mengembangkan domba. Jadi mengembangkan domba itu sama dengan kamu mengasihi. Mengasihi itu paling tinggi. Tapi untuk mencapai kasih, kita harus punya iman. Jadi mengembangkan domba, sini kamu harus punya iman, harus punya kekuatan, ya. Harus apa lagi? Mengendalikan diri. Aku akan alam eksis berjaga-jaga. Jadi pengharapan, ya kan? Apalagi jadi kerendahan. Baru terakhir apa? Nah ini, jadi kamu harus baca buku ini supaya ngerti tentang kasih itu apa. Kasih itu puncaknya, tetapi di bawahnya apa? Kayak tangga. Kasih itu di situ. Tapi tangga bawahnya apa? Terus takut akan takut akan alam menghasilkan menghasilkan dan ini menghasilkan jadi nggak bisa langsung lompat ke situ, kamu harus melalui proses. Nah kalau kasih itu berarti apa? Perintah diperintah, lalu Tuhan datang. Ada di mana? Kalau di sini, kamu nggak bisa mengasihi. Kalau kamu harus di sini, ya kan? Nah, jadi kalau Tuhan datang minta, ini Tuhan. Tapi begitu kamu ngomong, ini kasih aku, berarti yang dari iman itu sampai sini, dari serahkan sudah include. Ya. Maksudnya, jadi waktu kamu menggembalakan domba, kamu harus iman. Waktu menggembalakan domba, kamu harus takut akan Tuhan. Waktu menggembalakan domba, kamu harus menjadi. Terus apa lagi? Kamu harus punya apa? Jaga-jaga. Harus punya apa? Sabar dan pengharapan. Ya. Nah, itu artinya apa semua? Kamu baca buku ini nanti. Ini yang saya sudah pernah kasih. Informasi rohani ya, yang saya kasih kalian. Itu semua ada istilah itu di situ. Nah, ini yang mau nanti kita ini jadi buku spiritual formation. Saya WA kalian. Bukan ini yang edisi ini ya. Yang saya kasih itu ya ini boleh lah. Ini sama aja sih. Nah, jadi kalian nanti di sini belajar tentang kasih itu apa, pertobatan itu apa, askesis itu berjaga-jaga, nepsis itu berjaga-jaga itu apa, sinergi, belajar kitab suci, termasuk nanti tentang ini kasih, ya, dan sebagainya. Nah, intinya ini dijabarkan puncaknya di sini. Komponennya banyak. Istilah-istilahnya untuk awal, kalian baca ini. Yang ini udah saya kasih belum? Mata dasar filokalia. Jadi apa artinya berjaga-jaga? Apa artinya hegemonikon? Logismoi, askese, teosis, hawa nafsu, warna air mata, ini pertobatan, ya.
Hezkia ini keheningan, berjaga-jaga, doa Yesus, hati, dia krisis, melawan hawa nafsu, apatia, sinergi, antiresis, mengingat Allah, lemari batin, api batin, kemudian hati, dan nus. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari di sini. Intinya cuma satu, di mana kamu punya kasih, ya, sehingga dengan kasih itu waktu Tuhan datang minta, kamu punya. Jadi kasih itu harus dibangun. Ini dari diri sendiri ya. Actionnya nanti apa? Menggembalkan domba. Tapi di sini kamu sedang mempersiapkan diri, apanya yang dipersiapkan? Apa yang kamu persiapkan? Kamu di sini sedang mempersiapkan dirimu dulu. Nanti waktu mengembangkan domba, actionnya kan. Tapi ini yang di dalam dulu nih. Kan tadi bicara masalah apa? Spiritual. Yang di dalam. Nah, di dalam itu kita ngomong apa sih? Yang di dalam ini tadi tangga-tangga tadi. Iman, si itu kan semua di dalam. Yang tadi saya bilang tidak bisa dilihat. Kita bisa lihat iman, kita bisa lihat takut akan yang lain. Yang kita bisa lihat, oh orang itu menghindari dosa. Gitu. Kita bisa melihat nepsis, berjaga-jaga, harapan, kita bisa lihat pengharapan, kita bisa lihat kasih, kita bisa lihat. Yang kita bisa lihat apa? Dombanya kan. Kasih, coba tunjukkan kasih. Kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa tunjukin apa? Ini loh, domba-dombanya. Tetapi kalau kamu sudah menggembala, sudah punya kasih, tapi otomatis kamu punya. Iya, kamu punya kasih, jadi otomatis di dalamnya kamu sudah punya apa tadi? Iman, ya, iman dan akan Allah dan seterusnya. Jadi waktu kamu kasih Tuhan ini kasihku, berarti di dalamnya sudah satu paket. Ya, sudah ada iman, sudah ada takut akan Allah, sudah ada pengharapan, sudah ada kerendahan hati, sudah ada macam-macam yang ini. Jadi ada versi beda-beda ya, tapi intinya sama. Ada yang model gini, ada yang modelnya sudah ada ini. Nah, kamu di sini belajar tentang itu, mempersiapkan rohaninya. Itulah hati tadi. Oke, kita selesai di sini. Nah, biasanya selain itu harus ada satu pertanyaan. Jadi kalau kalian bisa bertanya dengan benar, maka itu kalian memahami. Coba, pertanyaan apa yang bisa kalian buat? Nah, itu tadi. Punya iman nggak? Takut akan Allah nggak? Ya. Jadi, untuk menjadi seorang gembala harus punya apa? Enggak, kasih itu terakhir. Jadi kalau untuk menjadi seorang gembala, kamu nggak dituntut punya kasih dulu, enggak. Kamu memenuhi syarat enggak? Coba tadi pertanyaan gimana? Gimana seorang gembala bisa tahu dalam dirinya mempunyai kasih, ya kan? Oke, seorang gembala mengembalakan domba, ya. Waktu dia menggembalakan, dia sebetulnya sedang iya, itu jawabannya. Jadi kasih itu dengan mengembala itu sama. Waktu gini,
Waktu kamu baca buku, kamu sedang apa? Mengasihi saya, kan gitu. Karena kamu menaati perintah. Nah, gitu. Jadi, kalau pertanyaannya, tadi gimana? Gimana mengetahui seorang gembala itu punya kasih? Ya udah, waktu dia menggembalakan. Ya kan? Waktu kamu sedang menggembalakan, berarti kamu sedang mengasihi. Tapi saya bilang, mengasihi itu paling tinggi. Di dalamnya ada apa? Komponen-komponennya banyak. Ada iman, ada pengharapan, ada takut akan Allah, ada waktu kamu menderita kamu sabar. Nah, itu semua adalah kasih. Maksud saya. Ya. Oke, coba rumuskan satu pertanyaan yang bagus. Itu justru bukan jawabannya, tapi pertanyaan yang menunjukkan kamu ngerti. Hah? Ada? Belum? Apa saya? Konsep lain dalam konsep ini. Apa sih? Bagaimana? Dalam konteks ini. Apa sih? Enggak, yang ini yang tadi saya jelaskan. Coba kamu rumuskan dalam satu pertanyaan. Ya, misalnya nih, eh, mengapa menggembalakan domba adalah perintah tertinggi dari Kristus? Nah, kan itu kan? Itu pertanyaannya kan? Nah, jawabannya itu tadi. Pak, kenapa ya menggembalakan domba itu adalah perintah tertinggi dari Kristus? Nah, gitu. Ayo, ada lagi pertanyaan lain? Ya kan? Jawabannya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, atau ada pertanyaan lain? Hmm? Misalnya apa lagi? Misalnya nih, ya, apa yang menjadi atau gini, mengapa seorang gembala harus memenuhi syarat? Ya kan? Mengapa seorang gembala harus memenuhi syarat? Ayo, apa jawabannya? Tadi kan udah dijelasin. Kalau tidak memenuhi syarat itu akan apa? Membuat institusi gereja jadi malu, ya kan? Karena ini adalah jabatan yang sangat sulit. Oke? Jabatan yang mulia, yang besar, tapi sulit. Harus memenuhi syarat. Nah, misalnya gitu. Ini perintah Kristus yang paling tinggi. Jadi tidak main-main, harus memenuhi syarat. Nah, oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Misalnya nih, mengapa kasih itu disebut perintah tertinggi dari Tuhan? Ya kan? Mengapa kasih disebut perintah paling tinggi dari Tuhan? Nah, jawabannya apa? Hah? Apa kasih disebut perintah paling tinggi?
Bukan. Kasih itu perintah paling tinggi. Ya kan? Maka menggembalakan domba yang adalah kasih itu menjadi perintah paling tinggi. Nah, kenapa paling tinggi kasih? Karena kasih itu dibentuk dari apa? Iman, nah, iman, takut akan Allah, ya kan? Kalian diri, terus eh, kesabaran atau menderita, kan gitu. Nih, pertobatan, pengendalian diri, berjaga-jaga, sabaran, atau tahan menderita, ketekunan ya, harapan, kerendahan hati, baru kasih. Jadi yang dibilang Paulus, iman, pengharapan, kasih itu benar. Kasih yang paling tinggi. Ya. Oke, sekarang kalian tulis. Saya bikin pertanyaan, kalian yang jawab. Kalian nggak bisa buat pertanyaan. Satu soal aja. Nah, untuk meringkas materi hari ini. Ya. Jelaskan mengapa menggembalakan domba adalah perintah memenuhi perintah Kristus yang paling tinggi. Nah, nanti kalian jawab. Memenuhi perintah Kristus yang paling tinggi. Atau adalah perintah Kristus yang paling tinggi. Nah, jawabannya ya tadi yang sudah saya jelasin. Kamu tuliskan di situ. Rabu depan kumpulkan. Nah, ya nanti jawabannya terbaik saya kasih buku. Buku baru nih, buku bagus. Hah? Iya, jawaban yang paling bagus. Yang kurang bagus nanti kasih kopiin. Ya, nanti semua dapat kopi. Jadi yang kalau yang bagus ini dikasih nanti. Ya. Jadi kalau kalian udah ngerti nih, ini perintah paling agung, paling tinggi. Paling tinggi mungkin bisa diganti paling agung, paling besar, paling mulia, paling tinggi. Nah, itulah kenapa kok menggembalakan domba itu perintah paling tinggi, paling sulit kita. Ya, nah, tulis jawabannya. Oke, kita berdoa dulu, kita selesai.